Belajar Microsoft Word dari pemula sampai mahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan membagikan mengenai Microsoft Word dari awal sampai mahir. Nah, di sini jadi materi-materi yang akan kita bahas antara lain yaitu cara mengatur halaman atau page setup. Yang kedua, komponen-komponen Word. Nah, yang ketiga di sini perataan teks termasuk pengaturan paragraf. Yang keempat, pengaturan tabulasi termasuk cara membuat daftar isi. Sedangkan yang kelima adalah pembuatan bullet dan numbering. Yang keenam adalah pengaturan jarak baris. Yang ketujuh adalah cara pembuatan tabel. Yang berikutnya adalah perintah copy paste dan blok dari teks, termasuk mengcopy dari file lain. Yang kesembilan adalah penomoran halaman. Membuat penomoran halaman termasuk penomoran halaman yang berbeda. Yang ke-10 adalah menyisipkan gambar. Yang ke-11 pengaturan page setup tingkat lanjut, termasuk membuat booklet atau 2 halaman per set. Yang ke-12 menyisipkan lambang matematika atau equation, ini untuk guru-guru matematika. Yang ke-13 pembuatan grafik. Nah, biasanya untuk membuat grafik laporan ataupun skripsi. Sedangkan yang ke-14 adalah pengetikan bentuk kolom. Nah, yang ke-15 adalah cara mencetak atau mengeprint, termasuk mencetak halaman yang meloncat. Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu mengatur halaman atau page setup. Untuk mengatur halaman atau page setup di Microsoft Word, kita buka layout, kita klik layout, terus kita pilih page setup. Kita klik page setup. Nah, di sini pertama yang muncul adalah margin. Margin adalah batas tepi penulisan. Nah, sedangkan yang tampak di layar adalah batas tepi kertas. Top, baik top, bottom, left dan right sudah ditentukan oleh komputer secara default atau secara standar. Sedangkan kalau kita mau merubahnya, kita tinggal menulis angkanya dengan pemisah tanda koma. Misalnya left mau kita ganti menjadi 3, kita tinggal ketikkan angka 3. Topnya mau diganti 3, kita tinggal ketik atau blok, kita tulisan 3, yang tidak terpakai dihapus. Nah, itu mengenai margin. Nah, sedangkan mulai paper adalah kertasnya. Defaultnya atau standarnya dari sananya itu kertas adalah A4 atau yang pendek. Seandainya kita mau menggunakan kertas F4 atau kertas yang panjang, itu kita bukan dengan cara memilih di sini legal, bukan, tapi dengan cara menuliskan langsung di sini 21,5 kali, pemisahnya adalah titik, maaf, 21,5,33 cm. Jadi kita kalau untuk F4 atau yang panjang, kita menuliskannya secara langsung atau custom 21,5 terus 33 cm atau cm. Setelah kita menuliskan page setup maupun marginnya, nah kita pilih OK. Itulah sangat sederhana untuk mengatur page setup. Kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu komponen-komponen di Microsoft Word. Dari yang terkecil, satuan terkecil sampai yang terbesar di Microsoft Word. Perlu diketahui, Microsoft Word adalah program pengolah kata. Di dalam program pengolah kata, satuan terkecil sampai terbesarnya adalah sebagai berikut. Yang terkecil adalah huruf, gabungan huruf adalah kata, gabungan kata adalah kalimat. Nah, kalimat itu ditandai dengan diakhiri tanda titik, itu seberapa kecilnya itu dianggap kalimat. Nah, gabungan dari kalimat adalah paragraf. Nah, paragraf menurut komputer yaitu seandainya kita sudah menekan enter, itu dianggap satu paragraf walaupun cuma terdiri dari satu kata. Nah, itu paragraf ditandai dengan menekan enter. Setelah paragraf itu lembar atau halaman. Kemudian gabungan dari lembar bisa kita bagi menjadi section, itu pembagian secara custom. Nah, hasil dari file yang kita ketik di Microsoft Word setelah kita simpan itu menjadi file doc atau dokumen. Itulah komponen-komponen dari Microsoft Word yang harus kita ketahui. Pembahasan yang ketiga adalah perataan teks dan pengaturan paragraf, termasuk judul, center, left, dan right. Nah, untuk pengaturan teks di sini cuma terdiri dari rata tengah. Nah, untuk membuat rata tengah yang biasanya untuk menulis judul, kita tinggal pilih di home, kita pilih yang rata tengah ini. Nah, rata tengah, klik akan rata tengah. Kalau bikin rata kiri, dia rata kiri, rata kanan, dia rata kanan,
dan seterusnya. Untuk judul rata tengah. Begitu juga untuk paragraf rata tengah, berarti seperti ini, kiri kanan, rata kiri dan kanan. Berarti untuk paragraf sebaiknya untuk rata kiri kanan. Nah, di dalam paragraf itu biasanya ada penulisan yang menjorok. Nah, di dalam margin di sini terdiri dari cenil yang sebelah kanan satu, itu untuk mengatur perataan sebelah right atau kanan. Sedangkan yang kiri itu ada dua, ada tiga, yang terdiri dari left indent dan hanging indent, serta yang paling atas first line. Berarti yang paling atas, segitiga yang paling atas itu untuk mengatur awal dari paragraf, awal baris dari paragraf. Sebagai contoh di sini, jika yang atas kita geser ke sini, otomatis baris pertama bergeser. Nah, ini untuk mengatur first line. Nah, kemudian saya kembalikan terlebih dahulu, jika yang bawah ya, maka akan baris kedua dan seterusnya akan yang bergeser seperti ini. Nah, itu. Nah, saya kembalikan, jika yang bentuknya kotak itu semuanya akan bergeser. Itulah pengaturan margin, terdiri dari margin kanan dan margin kiri, di mana margin kiri terdiri dari first line ya, hanging indent cenil yang bawah untuk mengatur baris kedua dan seterusnya, serta left margin itu sendiri untuk mengatur semuanya. Ini tergantung pada kebutuhan kita, mau margin mana, tergantung menyesuaikan teksnya. Itulah pengaturan margin. Nah, kita lanjutkan ke yang keempat, yaitu mengatur tabulasi. Biasanya digunakan untuk daftar isi. Tonton terus sampai selesai tentang Microsoft Word dari awal sampai mahir. Nah, di sini dianggap sebagai kursus gratis. Seandainya dicermati dari awal sampai akhir, maka teman-teman akan menjadi mahir untuk pengoperasian Microsoft Word. Nah, kita lanjutkan untuk pengaturan tabulasi. Tabulasi adalah loncatan. Jadi kita meloncatkan kursor ke depan. Nah, untuk mengatur tabulasi, ketika kita tinggal menekan klik pada ruler yang berada di atas ini. Misalnya kita klik sekali, dia akan membuat tabulasi. Nah, cara meloncatkannya dengan menekan tab tabulasi, dia akan meloncat ke situ. Nah, kita tuliskan di dalam tabulasi. Untuk mengatur tabulasi itu kita dengan menekan double klik pada tabulasi ini. Nah, di sini perataan tabulasi alignment itu pada ada left, yaitu rata kiri seperti rata kiri seperti yang sekarang ini. Kalau center berarti rata tengah. Saya oke coba. Nah, sekarang dia center dari tabulasi ini ya. Saya tarik ke atas biar lebih jelas. Nah, ini center dari tabulasi. Nah, saya double klik lagi. Kalau right berarti rata kiri dari tabulasi itu, rata kiri semacam ini, rata kiri. Nah, di samping itu, dari loncatan tabulasi itu kita bisa mengisi spasi kosong dari tabulasi tersebut dengan titik atau strip atau garis bawah. Saya contohkan di sini, saya bikin rata kiri terlebih dahulu. Nah, di sini loncatan tabulasi, nah, misalnya dari sini meloncat ke sini, loncatan tabulasi bisa diisi dengan titik-titik. Misalnya saya isi dengan ini, oke. Berarti setiap meloncat dia isi titik-titik. Saya ganti dengan strip, berarti loncatannya terisi dengan strip. Saya isi dengan garis bawah, loncatannya berisi dengan garis bawah. Tabulasi ini biasanya digunakan untuk menuliskan sesuatu, tabel yang tidak bergaris agar lurus. Misalnya nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Itu mau bikin titik duanya agar lurus, kita menekan tabulasi di sini. Tabulasi kita tekan, klik sekali. Nah, berarti setelah kita menuliskan nama di spasi, titik dua,
misalnya seperti ini, tanggal lahir, spasi, dia otomatis lurus. Alamat, spasi, tabulasi, dan seterusnya. Itu biasanya untuk membuat tabulasi atau juga tabel-tabel yang lainnya. Nah, yang jarang diketahui oleh pengetik yaitu tabulasi untuk membuat daftar isi. Daftar isi biasanya antara teks dengan nomor halamannya itu berisi titik-titik. Nah, cara membuatnya itu dengan membuat tabulasi seperti ini contohnya misalnya. Nah, di sini kita membuat tabulasi di sebelah kanan. Kita double klik. Kita klik di tabulasi, sebetulnya kliknya di mana saja bisa, cuma kalau untuk menyesuaikan tinggal kita tarik. Nah, tabulasi ini kita double klik agar dia rata ke kanan, yaitu rata ke kanan margin, kita pilih right. Agar loncatan antara judul ini dengan ke kanan itu diisi titik-titik, kita titik-titik diisi, terus set. Nah, berarti halaman judul kita klik, dia meloncat dengan titik-titik, misalnya halaman 1, enter, dan seterusnya. Dia rata kiri, rata kanan, dan di loncatannya diisi dengan titik-titik. Itulah tabulasi dan fungsi-fungsi dari tabulasi. Pengembangannya bisa tergantung teman-teman sendiri mengoperasikannya. Berikutnya adalah bullet dan numbering. Nah, di sini bullet numbering yang sering para pengetik atau administrasi atau bagian kantor itu kurang begitu paham. Akhirnya dia salah mempergunakan bullet numbering dengan cara menulis manual. Nah, di sini pengoperasian bullet numbering sangat penting soalnya mutlak dilakukan untuk pengetikan. Nah, kita mulai cara menuliskan bullet dan numbering. Penulisan bullet dan numbering itu, kalau numbering itu diawali dengan angka ataupun huruf, misalnya 1 diawali dengan 1, dan setelah 1 ataupun A itu harus, ya perlu ditekankan di sini harus, setelah itu titik kemudian spasi. Itu bisa dikatakan harus untuk memberitahu kepada komputer bahwa kita sedang menekan atau melakukan numbering, baru kita ketikkan. Isi dari numbering, isi teksnya itu bisa berupa kata, kalimat, ataupun paragraf. Jadi tergantung teksnya. Nah, di sini setelah selesai menuliskan numbering, baik itu kata, kalimat maupun paragraf, kita tekan enter, berarti itu akhir dari numbering tersebut. Nah, dia continue ke nomor berikutnya atau huruf berikutnya. Nah, di sini kita tinggal menuliskan saja langsung. Itulah membuat bullet numbering secara dasar. Begitu juga untuk yang huruf, misalnya A titik 2 titik spasi, dan itu titik spasi itu harus. Kita tinggal menekan. Prosesnya juga sama di sini. Di dalam bullet numbering yang berupa huruf itu bisa berupa kata, kalimat, ataupun paragraf. Setelah kita menyelesaikan, ini bisa contohnya berisi paragraf. Saya copy aja biar cepat. Contohnya berisi paragraf, dia akan seperti ini. Nah, seperti ini yang berupa paragraf. Nah, setelah akhir paragraf kita tekan titik enter, dia itu akan menjadi continue dari A yaitu B dan seterusnya. Nah, seandainya dalam bullet ataupun numbering itu bertingkat, yaitu misalnya dari A kita enter, kemudian kita mau misalnya di sini terdiri dari yang nantinya mau 1 2 3 dan setelah A terus muncul B. Nah, kalau kita mau bullet numbering yang bertingkat, habis A terus 1 2 3 terdiri dari 1 2 3, B nya itu kita biarkan saja, kita naikkan kursor ke akhir dari paragraf yang A. Di sini kita tekan enter, maka B muncul C. Nah, di sini B nya yang dihapus, otomatis yang C menjadi B, baru kita menuliskan
numbering berikutnya semacam ini, atau titik spasi, dia akan menjadi bullet numbering. Dan seterusnya seperti itu. Begitu juga yang A, misalnya di sini titik 2 ada sesuatu lagi, nah, kita naikkan lagi ke atas, kita enter. Yang 4 yang dihapus, 5-nya biarkan. Nah, misalnya strip. Ini yang sering terjadi, yaitu bullet numbering tidak sesuai dengan keinginan kita posisinya. Jika terjadi seperti ini, itu kita harus menyesuaikan numbering tersebut untuk memajukan atau memundurkan numbering kita dengan menekan di atas ini decrease, increase untuk maju dan decrease untuk mundur. Nah, kita increase seperti ini. Jika menginginkan ini tetap berupa strip, tidak berubah, kita hapus salah yang terakhir seperti ini. Kita menekan bullet numberingnya itu dengan menyorot yang bukan numbering seperti ini, baru kita tekan increase. Nah, kita ratakan dengan meloncat dengan increase, dia akan menyesuaikan lurus dengan numbering atasnya seperti itu. Nah, seandainya ini tidak terpakai, bisa kita delete. Itulah untuk bullet numbering, baik bullet numbering tunggal maupun bullet numbering yang bertingkat. Nah, seperti itu. Di samping numbering ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, teman-teman juga harus tahu di sini juga ada sering dipakai multi level numbering. Nah, di sini untuk multi level numbering ikonnya ada di sini seperti ini. Untuk pembuatan multi level numbering hampir sama. Untuk pembuatan multi level numbering, nah, kita misalnya dari 1 titik, setelah muncul angka 2 biasa jangan dihapus dulu, nah, continuous dari halaman pertama, tapi kita klik untuk di akhir baris nomor 1, kita enter. Di sini kita tuliskan level berikutnya dari 1, yaitu 1.1 titik spasi. Nah, setelah kita tekan 1.1, maka setelah kita enter akan muncul 1.2 dan seterusnya di sini dan seterusnya. Kemudian di 2-nya juga sama, nggak usah dihapus atau ditekan increase ya, yang ke atas ini dia akan ke level berikutnya dan seterusnya. Untuk mengembalikan ke angka 3-nya yaitu 1.1, 1.2 dan seterusnya, itu kita menekan decrease. Nah, dia akan ke 3. Berarti kalau increase itu menambah level, kalau decrease itu mengurangi level. Itu tambahan daripada multi level numbering. Berikutnya adalah pengaturan jarak baris. Yang dimaksud dengan jarak baris adalah jarak antar baris, juga termasuk di dalamnya jarak antar paragraf. Nah, di sini untuk jarak baris pengaturannya berada di paragraf. Nih, di dalam jarak baris, pengaturan jarak baris yang dalam bahasa komputernya adalah line spacing. Di sini terdiri dari single, 1,5, double dan seterusnya. Di dalam jarak baris juga ada jarak antar paragraf. Nah, jarak antar paragraf di sini spacing terdiri dari before atau sebelumnya dan after atau sesudahnya. Kita praktekkan satu persatu. Ini yang saya sorot ini adalah satu paragraf.
Ini adalah satu paragraf. Untuk saat ini rengket kayak gini berarti jarak barisnya adalah 1. Jarak barisnya 1. Nah, sekarang perhatikan paragrafnya. Dengan jarak baris 1 keadaannya seperti ini. Jarak baris 1,5 dia melebar. Bandingan dia lebih lebar daripada bawahnya. Nah, saya kembalikan ke jarak baris 1 biar bisa membedakan. Dalam jarak baris juga ada jarak antar paragraf. Nah, yang dimaksud jarak antar paragraf itu antara paragraf yang satu dengan yang lain. Saya akan coba praktekkan paragraf di sini. Di dalam jarak paragraf itu ada after dan before. Nah, berarti kalau setelahnya, setelah paragraf yang ditunjuk oleh kursor berarti after. Kita coba paragrafnya ditambah jadi 12, maka jarak antar paragraf jadi renggang. Nah, paragraf menurut komputer adalah setelah kita menekan enter dianggap satu paragraf walaupun cuma terdiri dari satu kata. Misalnya seperti ini kata Budi Santosa ini dianggap satu paragraf, maka jaraknya renggang. Itulah yang dimaksud paragraf oleh komputer. Nah, default dari komputer jarak antar paragraf itu adalah 10. Nah, pengaturan yang singkat untuk mengatur paragraf itu berada di sini di line spacing ini, line and paragraph spacing. Nah, di sini juga sudah tertulis 1, 1,5, 1,5. Ini dia itu mengikuti dan seterusnya. Nah, dan di sini ada add spacing before paragraph, remove spacing before paragraph. Nah, berarti add menambah spasinya, antar spasinya, dan remove untuk menghilangkan spasi. Itulah untuk pengaturan jarak paragraf. Nah, itu sangat mudah. Jadi kita sesuaikan jarak paragrafnya untuk menyesuaikan teks yang akan kita ketik. Nah, yang jangan dilupakan adalah biasanya default dari sana itu afternya itu adalah 10. Untuk menghilangkan adalah remove after paragraph. Tuh. Kita lanjutkan ke topik yang ketujuh, yaitu pengoperasian tabel. Pengoperasian tabel itu sangat penting sekali dalam Word karena sangat mutlak sekali digunakan. Nah, sekarang dari pengoperasian tabel yang akan kita pelajari, kita akan mempelajari bagaimana membuat tabel itu sangat mudah. Cara mengcopy tabel dan mengcopy isi tabel. Terus perataan tabel termasuk perataan isi tabel, menyisipkan dan menghapus baris maupun kolom, membagi dan menggabungkan tabel, merubah garis tabel dan menghilangkan garis tabel, serta contoh-contoh yang jarang orang tahu. Sekarang yang pertama, membuat tabel. Untuk membuat tabel sangat mudah, jadi simpel saja, cuma insert tabel, berapa kolom dan berapa baris, selesai. Itulah cara membuat tabel. Nah, sekarang pengoperasian tabelnya itu sendiri. Untuk mengatur ukuran masing-masing kolom itu ada dua cara. Pertama, dengan menarik pada garis vertikalnya sehingga kursor berubah menjadi dua garis vertikal seperti ini. Nah, seperti itu. Ataupun dengan menggeser margin sebelah atas seperti ini. Cuma bedanya kalau kita menggeser pada garis vertikalnya, garis sebelahnya tidak ikut bergeser semacam ini. Tetapi kalau kita menggeser atasnya, margin sebelah atas, maka garis sebelahnya ikut bergeser seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan. Misalnya ini akan saya isi dengan nomor tabel terdiri dari dua komponen, yaitu tabelnya itu sendiri yang saya sorot ini dan isi dari tabelnya yang saya sorot ini isinya. Nah, mengcopy tabel juga sangat mudah. Di sini topik yang kedua,
tinggal kita sorot tabelnya, kita tekan Ctrl C atau copy, atau dengan menekan klik kanan terus copy, taruh posisi kursor pada posisi yang akan dikopikan, tekan paste, sudah tercopy. Mudah sekali, sama seperti mengcopy lainnya. Nah, sekarang mengcopy isi tabel. Nah, kalau mengcopy tabelnya itu kita sorot dari luar, tapi kalau mengcopy isi tabel kita sorotnya dari dalam, berarti dari dalam tabel itu kita sorot seperti ini. Kita misalnya mengcopy ini, kita tekan Ctrl C sama, kita tekan Ctrl V juga sama. Nah, ini juga berlaku jika tabel itu berada di file lain ataupun berada di lembar yang jauh. Itu juga bisa kita mengcopy ini misalnya ke sana. Mengcopy ini cuma contoh saja, ini berada di tempat yang jauh pun bisa kita kopikan ke sini misalnya. Nah, dia akan tercopy. Itulah mengcopy isi tabel. Nah, juga mengcopy tabel. Sekarang perataan tabel. Tabel sebetulnya juga sama kayak teks lainnya, yaitu bisa dibuat rata kiri, rata tengah, ataupun rata kanan. Misalnya tabel ini mau saya bikin rata tengah dengan menekan center di sini, dia rata tengah. Mau rata kiri kita klik rata kiri, mau rata kanan kita klik rata kanan. Seperti itu mengcopy serta perataan tabel. Namun perataan isi tabel ada sedikit perbedaan, yaitu karena di sini ada perataan vertikalnya. Nah, kalau tabel cuma berisi satu baris seperti ini, perataannya sama, kanan, tengah, kiri, kiri, kanan, sama. Tapi jika tabel itu terdiri dari ada yang dua baris, misalnya di sini, ya, semacam ini cuma contoh, dan nanti dalam praktek di lapangan sering sekali kita jumpai seperti ini. Agar antara nama alamat dan tempat tanggal lain itu rata secara vertikal, nah, kita sorot terlebih dahulu, kemudian kita klik layout yang berada di atas ini, kemudian kita pilih center alignment. Nah, ini sekarang menjadi rata tengah untuk vertikalnya, berarti di sini. Itu tentang perataan tabel dan isi tabel. Nah, sekarang menyisipkan ataupun menghapus baik baris maupun kolom pada tabel. Nah, untuk menyisipkan baris itu kita tinggal menekan tanda sama dengan mengarahkan kursor pada perpotongan antara vertikal dan horizontal di tepi, kita klik saja, dia akan bertambah. Kalau menambah 2, ya kita sorot dulu 2, kita klik. Begitu juga untuk kolomnya, kita sorot dulu kolom yang akan disisipkan, nah, kita klik tanda plus, dia akan tersisip. Nah, itu tentang menyisipkan. Nah, sekarang bagaimana cara menghapus baik baris maupun kolom? Cara menghapus kolom pada tabel itu kita dengan cara menyorotnya sama seperti ini, kemudian kita pilih cut. Nah, begitu juga untuk barisnya, saya kasih nomor biar jelas. Misalnya baris 2 akan kita hapus, berarti kita sorot baris 2, kita tekan cut. Nah, dia akan terhapus. Saya undo dengan menekan Ctrl Z atau undo di sini. Itu menghapus baris. Sedangkan menghapus kolom prosesnya sama, yaitu kita sorot, kita tekan cut yang bertanda gunting. Nah, seperti itu. Itu tentang barisnya. Sedangkan untuk isi dari tabel yang berupa teks itu menghapusnya sama seperti teks-teks lainnya, yaitu dengan menekan delete. Itu tentang menyisipkan dan menghapus baris atau kolom. Nah, sekarang membagi dan menggabungkan tabel.
sering di sini kita jumpai tabel di mana tabelnya itu terbagi seperti contoh misalnya di sini nomor, nama, alamat. Nah, di sini ada jenis kelamin yang terbagi menjadi dua, laki-laki dan perempuan. Ada dua alternatif di sini. Yang pertama, kalau membagi itu dengan membagi satu kolom menjadi yang diinginkan. Misalnya ini terbagi menjadi 3, yaitu jenis kelamin dan LP. Nah, pertama kita bagi terlebih dahulu menjadi 4. Nah, di sini disorot, terus klik kanan, tekan split. Nah, split itu artinya membagi. Di sini membagi 2 kolom dan 2 baris, yang satu untuk jenis kelamin, yang satu untuk LP. Oke. Di sini kolom tersebut terbagi menjadi 2 seperti ini. Nah, setelah terbagi, misalnya ini sekarang bagaimana cara menggabungkannya? Hampir sama, cuma berarti sorot terlebih dahulu kolom yang akan digabung. Misalnya ini 2 ini kita gabung, klik kanan, kita tekan merger, otomatis dia akan tergabung. Nah, sekarang menyisipkan garis di antara kolom. Nah, untuk menyisipkan garis di antara kolom, di sini kita tekan insert. Nah, untuk ini misalnya mau bergaris ke bawah, kita tekan tabel, kita tekan tanda pensil yang bertuliskan draw tabel. Terus kita tinggal menggarisnya ke sini seperti ini, maka dia akan terbaris. Namun garisnya adalah menyesuaikan, saya praktekkan untuk yang keterangan. Tabel, draw tabel, kita klik dari terbagi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara merubah garisnya? Misalnya mau dibikin garis tebal, atau bahkan mungkin kita menghilangkan garis tabel, menghilangkan garisnya. Untuk merubah garis di sebuah tabel, nah misalnya ini bawah mau dibikin lebih tebal, sorot terlebih dahulu garisnya akan dirubah. Nah, di sini kita tekan, nah kita tekan border, kita tekan border shading, ya, yang paling bawah. Ya, saya ulangi, border ini yang paling bawah, border shading, ya. Nah, di sini klik terlebih dahulu baris yang akan kita ganti. Misalnya di sini yang bawah, berarti kita klik yang bawah, kemudian klik garis penggantinya. Misalnya mau bikin garis double seperti ini, maka jadinya penutupnya seperti ini. Ini biasanya berlaku untuk yang sebelah bawah judul. Misalnya ini kita sorot terlebih dahulu, kita tekan border, kemudian border ini garis bawahnya kita tekan, kemudian kita ganti menjadi yang 3 seperti ini, maka dia akan berubah menjadi 3. Itulah merubah garis pada sebuah tabel. Nah, sekarang contoh-contoh tabel, penggunaan tabel yang jarang orang tahu. Nah, di sini biasanya penulisan semacam ini, nomor, nama, alamat dan sebagainya, pada mempergunakan spasi. Nah, akhirnya titik 2-nya tidak lurus. Agar lurus dan rapi, gunakanlah tabel pada saat pembuatan seperti ini, dengan menyisipkan 3 tabel, 3 kolom seperti ini. Terus sesuaikan kolomnya seperti ini, dari atas juga boleh, baris vertikalnya boleh. Baru kita tulis nama, jenis kelamin, alamat. Dengan demikian maka titik 2-nya berada di kolom tersendiri sehingga rata. Begitu juga untuk alamatnya. Nah, seperti itu. Ini juga berlaku untuk penulisan tanda tangan pada akhir sebuah surat semacam ini.
kebanyakan orang tidak mempergunakan tabel pada saat membuat tanda tangan. Sebetulnya ini adalah kolom yang bergaris, cuma barisnya tidak dimunculkan. Saya munculkan garis bantu, tapi ini cuma garis bantu, sehingga pada saat dicetak sebetulnya dia tidak muncul. Untuk membuat kolom tanda tangan, kita bisa membuat tabel dengan isi 2 kolom atau 3 seperti ini. Kita tinggal menuliskannya. Nah, kemudian kita sorot, kita bikin rata tengah di home center seperti ini. Nah, ini sudah pasti dia rata tengah. Nah, itu cara menuliskan tanda tangan dengan tabel. Nah, setelah tabel ketua dan sekretarisnya tertulis, kita hilangkan garis tabelnya dengan cara di border ini pilih no border, ya, tidak bergaris. Sedangkan garis bantu ini cuma garis bantu yang tampak di layar, tapi tidak tampak nanti pada saat di print atau dicetak. Nah, seandainya teman-teman menginginkan agar baris ini juga tidak tampak di layar, di sini juga bisa dengan view bordernya kita klik. Nah, jadi semacam on off, klik sekali tampak, klik lagi jadi tidak tampak, seperti itu. Itulah pengoperasian tabel di Word yang sangat penting untuk diketahui. Perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam fasilitas copy di Microsoft Word juga program lainnya, di sini bisa mengcopy dari file lain. Nah, di Microsoft Word juga ada operasi upper dan lower. Upper itu merubah teks menjadi huruf besar, dan lower merubah teks menjadi huruf kecil. Sekarang kita coba satu persatu. Nah, misalnya di sini saya mau mengcopy dari file lain untuk saya taruh di sini. Kita buka file yang akan kita copy. Misalnya ini rangkuman pelajaran matematika, saya copy. Ini mau saya copy ke sana. Dari 5. Nah, ini 5 mau saya copy ke sana. Kita tekan Ctrl C, kemudian kita buka file yang akan sebagai tempat pengkopian, kita paste di sini. Maka dari file lain tercopy ke sini. Di samping itu, di sini juga ada fasilitas upper dan lower. Upper itu merubah huruf kecil menjadi huruf besar, sedangkan lower merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Nah, di samping itu juga ada proper, yaitu merubah setiap awal kata menjadi huruf besar, dan juga sentence, yaitu merubah menjadi kalimat. Fasilitas ini itu ada pada ini, itu kita tinggal menekan huruf A yang berada di sini. Kita coba dengan kalimat ini, saya akan ubah menjadi huruf kecil, berarti pilih lower. Nah, kita pilih lower, dia menjadi huruf kecil. Saya perbesar hurufnya biar jelas, dan saya kasih tanda merah. Nah, seandainya huruf ini mau setiap awalnya huruf besar, kita pilih capital H word atau proper dalam bahasa Excel. Sedangkan jika ini akan saya rubah menjadi sebuah kalimat, yaitu cuma awal paragraf saja atau setelah titik yang kita huruf jadi huruf besar, kita tekan sentence, maka cuma huruf depannya. Mau saya kembalikan ke bentuk huruf kapital, kita tekan upper. Itulah
pengoperasian, copy dari file dari luar, serta upper, lower, proper, dan sentence. Untuk berikutnya adalah penomoran halaman. Ini juga sangat penting dalam pembuatan skripsi dan laporan, di mana penomoran halaman ada beberapa macam, yaitu penomoran di atas, di bawah, di kiri maupun di kanan, juga penomoran yang berbeda dalam satu file tersebut. Akan kita bahas setelah ini. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang penomoran halaman. Banyak orang yang masih belum menguasai tentang penomoran halaman, apalagi detailnya. Nah, di sini sudah saya contohkan macam-macam penomoran halaman. Penomoran halaman itu ada mengenai posisinya, ada beberapa macam, yaitu penomoran halaman di atas. Nah, penomoran halaman di atas ini ya, bisa di tengah, kiri maupun kanan. Nah, penomoran halaman di tengah, atas tengah, penomoran halaman di atas sebelah kanan, ataupun penomoran halaman di bawah sebelah tengah, dan penomoran halaman di bawah sebelah kanan. Nah, sekarang mengenai jenis penomoran halamannya juga ada macam-macam. Nah, kita bahas satu persatu mengenai posisi terlebih dahulu. Untuk membuat penomoran halaman, kita tekan di sini insert, terus pick number. Pick number, kita sini kita klik. Di dalam pick number itu terdiri dari top, yaitu sebelah atas. Di atas itu ada tengah, kiri, tengah, kanan, dan ada bottom juga sama, kiri, tengah, kanan. Terus ada current position, itu kita memilih sendiri dengan menuliskan sesuatu di dalam penomoran halaman tersebut. Nah, kita coba satu persatu, yaitu dengan top, yaitu di atas. Jika kita memilih pick number, insert pick number, insert pick number top. Kalau pilih di tengah, berarti posisinya di tengah seperti ini. Nah, saya perbesar fontnya biar jelas, cuma biar jelas saja ini di tengah. Nah, kalau kita pilih insert pick number di bottom, berarti juga posisinya akan berada di bawah. Itulah tentang penomoran halaman. Sedangkan untuk membuat penomoran halaman, memformat penomoran halaman, di sini kita double klik pada penomoran halaman tersebut, yaitu berada di, kalau di atas berarti di atasnya kita double klik. Double klik, terus di sini pilih pick number, format pick number. Di dalam format pick number ada beberapa macam format penomoran. Nah, untuk melihatnya bisa klik yang sebelah kanan. Nah, di sini ada nomor Romawi beserta strip, ada huruf, dan ada ini maksudnya yang Romawi, yang ini Arab. Nah, yang I biasanya untuk pengisian daftar isi, pengisian kata pengantar dan sebagainya. Yang ini dua ini. Nah, di sini jika kita memberikan penomoran halaman tidak mulai dari 1, di sini di format pick number ini, nah, bisa pilih start at. Nah, jadi kita mungkin mulai start dari halaman tertentu, misalnya start dari 5 misalnya. Maka di sini akan dimulai pada nomor 5. Nah, sekarang jika kita memberi penomoran yang berbeda untuk halaman tertentu,
biasanya digunakan dalam pembuatan halaman judul dan isi bab. Untuk pembuatan penomoran halaman yang berbeda, di sini setar dari halaman yang berbeda itu harus diawali dengan membuat section baru. Misalnya, saya kembalikan ini dulu ke setarnya, start at 1. Sebagai contoh, di sini akan saya buka halaman yang skripsi. Sebagai contoh seperti ini di skripsi ini. Di skripsi biasanya penomorannya berada di bawah, dan bentuk penomorannya adalah Romawi. Jadi caranya di sini kita tekan insert pick number, insert ya, terus pick number. Berada di bawah berarti pilih bottom, berada di tengah berarti pilih center. Seperti ini muncullah sekarang penomoran halaman berada di tengah dan dimulai dari 1. Sedangkan jika penomoran ini kita akan ganti menjadi nomor Romawi, kita klik di footer ya, masih klik di ini footer section, ini kita klik, terus di sini format pick number kita ganti di sini menjadi Romawi, berarti yang ini. Nah, terus oke. Nah, maka di sini sudah berubah penomorannya menjadi penomoran Romawi. Saya perjelas, dimulai dari 1. Sekarang kita mulai pada bagian yang paling cukup sulit dalam Word, yaitu penomoran halaman yang berbeda. Untuk penomoran halaman yang berbeda, kita harus tahu hal yaitu tentang section. Section adalah bagian dari dokumen. Jadi satu dokumen Word itu kita bisa bagi menjadi beberapa section. Nah, cara membuat section atau memberitahu section pada komputer itu dengan mengklik pada posisi awal dari halaman tertentu. Nah, misalnya di sini dari judul, pernyataan, moto dan kata pengantar adalah dengan penomoran halaman bentuk Romawi atau yang berupa I itu huruf. Nah, sedangkan bab 1 dan seterusnya adalah bentuk penomoran yang mempergunakan angka. Nah, kita beritahu dulu kepada komputer bahwa setar mulai dari bab 1 ya, adalah section baru. Nah, cara memberitahu section pada komputer itu dengan cara di layout, pilih pick setup di sini. Nah, di menu pick setup ini kita pilih this section forward. Berarti dari section ini ke depan. Nah, seperti ini kita pilih this section forward. Oke. Maka di sini dari bab 1 ke depan itu sudah section yang berbeda. Itu terlihat jika kita mendouble klik footer ataupun header. Kita double klik di sini akan terlihat bahwa di bab 1 itu sudah section 2, sedangkan yang pertama yaitu section 1. Jadi bab 1 sampai halaman 1, 2, 3, 4 itu section 1 dan halaman 5-nya section 2. Nah, disinilah kita bisa memberi penomoran halaman yang berbeda. Kita mulai saja. Untuk di sini kita membuat halaman dengan di bawah dan center, insert, pick number, bottom, center, terus di format pick number. Nah, formatnya kita pilih yang Romawi. Setar continuous from previous, berarti setar memang apa adanya. Kita pilih OK. Maka di sini sekarang pada section 1 yaitu
halaman 1, 2, 3, dan 4 mulai dengan huruf Romawi. Nah, kemudian di mulai bab 1, nah di sini kita harus memberikan penomoran lagi yang berada di bawah juga, berada di bawah, namun penomoran dengan angka yang berbeda. Caranya di awal ini, di section kedua, kita double klik bottomnya. Kita double klik bottomnya, soalnya ini sudah penomoran secara keseluruhan. Kita double klik bottom footernya. Di sini formatnya kita rubah, formatnya menjadi format angka. Setarnya, setar mulai dari 1. Kita klik OK. Maka sekarang untuk bab 1 sudah dimulai dengan nomor 1 dengan angka, bukan Romawi lagi. Nah, sekarang timbul permasalahan baru, yaitu jika setiap awal bab penomorannya di bawah, sedangkan nomor halaman berikutnya adalah berada di kanan atas. Nah, untuk membuat seperti itu kita seolah-olah start dari awal lagi, dimana pada penomoran halaman yang sudah dibikin, nah berarti kalau belum pernah dibikin ya kita bikin baru. Yang sudah dibikin ini kita hapus terlebih dahulu, terus yakinkan pada setiap footer maupun header itu sudah tidak linknya sudah off seperti ini. Yakinkan juga untuk di footernya. Nah, footernya di sini masih on, berarti kita off kan. Nah, seperti itu, berarti baik header maupun footer sekarang sudah tidak link. Kemudian taruh posisi kursor di awal baris halaman kedua. Di awal baris halaman kedua, terus kita klik seperti biasa penomoran halaman. Nah, kita pilih top dan sebelah kanan. Nah, karena different first pick, makanya kita pilih yang atas yang halaman kedua terlebih dahulu. Nah, setelah kita memberi penomoran di posisi halaman kedua, pilih di sini yang sebelah atas different first pick, kita klik. Berarti berbeda untuk halaman pertama, kita klik. Nah, oke. Hanya di sini halaman kedua bernomor dan halaman pertama tidak bernomor. Nah, setelah itu kita menuju ke footer ya, pada bawah ini kita double klik di bawahnya, terus kita tekan pick number, kita tekan bottom dan di tengah. Nah, makanya di sini di bawah bab 1 sudah bernomor dengan nomor 1. Berhubung ini different first pick, itu berbeda untuk halaman pertama, maka halaman pertama saja yang bernomor, sedangkan halaman berikutnya sudah tidak berada di bawah tapi di atas halaman. Nah, kemudian ini akan terulang pada bab kedua. Pada bab kedua, berhubung ini sudah kita mengklik different first pick, cukup di awal bab 2 ini kita klik layout, pick setup, kita pilih this section forward. Oke, berarti dari sini ke depan sudah section baru, yaitu section untuk bab 2. Berhubung pada awal pembuatan section tadi kita memilih pada penomoran halamannya adalah continuous start dari 1, maka di bab 2 di sini double klik, di sini juga masih berfungsi perintah yang pertama, yaitu start dari 1. Kemudian kita revisi lagi dengan di
big number ini kita format big number. Di start ini kita rubah lagi jadi continuous, berarti continue dari halaman sebelumnya, berarti bukan start at 1 lagi, pilih OK. Berarti sekarang bab 3 adalah sudah continue dari halaman sebelumnya, sudah continue dari halaman sebelumnya, dan masih mempergunakan different first pick ya, berbeda untuk halaman pertama. Nah, begitu juga seterusnya untuk setiap bab. Berhubung ini sudah continuous previous sudah kita klik, berarti di sini kita sudah tidak perlu lagi, dan kita cuma memilih layout, pick setup, this section forward, otomatis sudah continue karena kita tadi sudah memilih continuous from previous section. Nah, begitu juga bab seterusnya. Di sini juga kita layout, terus pick setup, this point forward. Oke, setiap halaman yang kita inginkan penomorannya berada di bawah, kita klik layout, pick setup. Nah, layout, pick setup, this point forward. Begitu juga untuk daftar pustaka. Begitulah cara untuk membuat penomoran yang berbeda untuk setiap awal bab berada di bawah, sedangkan halaman berikutnya berada di atas sebelah kanan. Tidak terasa sudah sampai pada topik yang ke-11, yaitu menyisipkan gambar serta membuat word art. Nah, kita mulai saja. Menyisipkan gambar itu adalah sangat mudah sekali. Untuk menyisipkan gambar, kita tinggal taruh posisi kursor pada gambar yang akan kita sisipkan, kemudian pilih insert, kemudian pilih picture. Nah, di sini kita tinggal klik gambar yang akan disisipkan. Nah, kita contoh saja gambar hamburger. Seandainya gambar terlalu besar, bisa kita kecilkan dengan menarik pada sudutnya, jadi bukan pada sampingnya, karena kalau pada sampingnya nanti jadi rasionya jadi tidak tepat. Seperti ini. Nah, kita tarik. Itulah menyisipkan gambar. Jadi di sini misalnya kursor berada di paragraf kedua, insert, picture, terus kita sisipkan gambarnya, gambar payung. Di sini gambar itu masih susah dikendalikan. Nah, karena dia itu masih inline with text, berarti masih dianggap sebagai garis selayaknya kayak karakter ini, masih dianggap satu baris. Nah, agar gambar ini bisa digeser secara bebas, kita mengubahnya, wrappingnya menjadi in front of text dengan cara mengklik kanan, klik kanan, di wrap ini, pilih in front of text. Nah, jadi sekarang berada di atas text, di atasnya text seperti ini. Nah, jika kita menginginkan gambar transparan, yaitu di belakang text, textnya yang di depan, jadi kita pilihnya wrapping behind text. Nah, sekarang berada di belakang text. Itu cara menyisipkan gambar. Sedangkan cara menyisipkan gambar yang lain lebih dari satu, tinggal disisipkan saja dengan insert picture. Untuk merubahnya, ini menjadi in front of text, kita pilih in front of text, jadi dia sekarang berada di atas text. Nah, untuk membuat word art, nah sekarang mencoba membuat word art. Word art adalah tulisan seni yang disediakan oleh Microsoft Word. Nah, untuk menyisipkan word art, prosesnya sama, yaitu insert. Nah, yang kita pilih adalah word art. Di dalam word art itu kita tersedia beberapa bentuk tulisan. Standarnya kita pilih yang A misalnya, kita tinggal menuliskan saja. Nah, ini kita tinggal menuliskan saja, dan word art ini sekarang sudah bentuk-bentuk word art. Untuk mengatur bentuk word art di sini itu pada text effect, nah, text fill, dan text online. Nah, text fill adalah warna dari word art itu, misalnya merah dan seterusnya. Sedangkan text outline adalah garis pinggir dari teks itu, misalnya biru seperti ini. Sedangkan di sini juga sudah tersedia bentuk-bentuk warna yang sebagai contoh seperti ini misalnya. Nah, itu mengenai warna. Sedangkan mengenai efek di sini juga banyak. Shadow yaitu berbayang. Misalnya saya memakai bayangan ini, dia berbayang di belakang. Itu shadow berbayang ya. Reflektif itu kayak cermin, semacam ini, kayak cermin. Nah, saya coba satu-satu. Glow itu semacam kayak pudar berpendar pinggirnya, semacam ini. Glow. Nah,
saya copy ke bawah, ini saya kembalikan terlebih dahulu. Untuk menghilangkan efeknya, itu efek kita pilih yang no effect. Mengembalikan refleksi, terus glow-nya kita pilih no glow yang paling atas, sedangkan shadow-nya juga kita pilih no shadow untuk mengembalikannya. Nah, sekarang kita ke yang berikutnya, bevel. Bevel itu semacam kayak 3 dimensi. Misalnya saya mau pakai yang ini atau yang ini. Nah, jadinya semacam kayak 3 dimensi. Kayak 3 dimensi seperti ini. Saya rubah tulisannya agar lebih jelas menjadi huruf kapital. Tulisannya saya ganti menjadi Arial Black, mengganti tulisan, juga kayak mengganti font-font biasa. Nah, ini formatnya bevel misalnya. Setelah bevel 3 dimensi. 3 dimensi kayak miring ke kanan ke kiri. Nah, ini contoh penulisan 3 dimensi. Setelah 3 dimensi, sekarang transform, jadi ditransformasikan ke bentuk tertentu. Misalnya bentuk melingkar semacam ini, atau bentuk yang lain bulat, atau bentuk yang lain bergelombang misalnya. Itulah word art. Jadi antara word art dan insert picture itu sesuatu yang menurut saya mudah dan menyenangkan untuk dicoba. Nah, untuk pengembangannya bisa dicoba sendiri, nanti akhirnya akan menjadi mahir. Selanjutnya untuk yang ke-12 yaitu pengaturan pick setup lanjutan. Nah, misalnya untuk membuat 2 pick per set atau 2 halaman per set ya. 2 halaman per set, misalnya untuk undangan RT seperti ini, undangan RT yang biasanya isinya 1 kertas isi 2 halaman, ataupun untuk tasyakuran pernikahan semacam ini, yaitu 1 kertas isi 2 halaman. Begitu juga bentuk buklet atau buku yang biasanya untuk pembuatan novel dan sebagainya, yang di sini 1 folio isi 2, jadi ini separuh halaman. Nah, kita mulai cara pengaturan 2 pick per set dan buklet. Nah, kita buka file baru. Di sini pick setupnya masih normal. Untuk mengatur menjadi 2 pick per set maupun buklet, kita buka layout, kita pilih pick setup. Nah, di dalam pick setup ini, di sini ada multiple pick. Nah, standarnya normal. Misalnya kita mau pakai di sini nih 2 pick per set, berarti untuk undangan RT maupun tasyakuran pernikahan yang mempergunakan separuh halaman, klik 2 pick per set. Nah, bentuknya kalau untuk berdiri berarti landscape karena dia separuh. Karena dia mempergunakan separuh halaman, margin kiri kanan atas bawahnya kita persempit menjadi 1, masing-masing 1 cm. Nah, kita tekan OK. Nah, ini adalah separuh halaman. Nah, berarti separuh halaman. Ini halaman ke-1, halaman kedua yang nantinya akan jadi 1 kertas. Nah, kemudian untuk membuat buklet, caranya sama, yaitu layout, pick setup, cuma di sini pilihnya buklet, book fold, ya, terus OK. Bedanya 2 pick per set dan buklet, ya. Kalau 2 pick per set berarti setiap halaman ini yang ke-1, saya perbesar dulu hurufnya biar jelas. Bedanya antara 2 pick per set dengan book fold, yaitu kalau 2 pick per set halaman 1 dia akan bersebelahan dengan halaman 2. Sedangkan kalau book fold, berhubung dia mau ditekuk dalam lipatan, ya, kayak buku itu, berarti halaman 1 otomatis di belakang sebelahnya itu adalah halaman paling belakang. Halaman 2 berarti halaman 1 dengan 8, satu muka, 2 dengan 7 satu muka, 3 dengan 6 satu muka, 4 dengan 5 satu muka. Itulah bedanya antara 2 pick per set dengan book fold atau lembar buku. Sebelum kita lanjutkan, jika teman-teman suka dengan video ini bisa tekan like,
Jika teman-teman mau memberikan saran, pendapat, ataupun pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Nah, jika teman-teman ingin melihat video-video pembelajaran lainnya, bisa tekan subscribe. Kita lanjutkan, tonton sampai selesai agar kita bisa menguasai komputer dengan baik. Berikutnya kita masuk ke materi yang cukup sulit juga, yaitu menyisipkan rumus matematika atau equation. Contohnya seperti ini, kita sering menemui penulisan seperti ini, 1/2, 2/4, ataupun 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2, ataupun 5 akar dan sebagainya. Untuk menuliskan equations di sini kita pilih insert, kemudian di sebelah kanan pilih equation. Nah, misalnya setengah, kita tinggal pilih yang angka setengah ini. Nah, kita di lubang yang kotak ini kita tulis 1/2. Nah, untuk yang 2/4 berarti sama, insert equations, kita pilih yang seperti ini, berarti 2/4. Nah, kalau sudah selesai menuliskan equation, kita tinggal mengklik di luar area equation tersebut, kita enter. Nah, sekarang pakai pangkat, insert equation, kita pilih pangkat, yaitu ini atau kuadrat, sana 10. Pergeseran antar kotak itu dengan menekan tanda panah pangkat 2, kita keluar tanda panah, terus kita tekan kali. Nah, kemudian kita tekan lagi equation 10 pangkat 2. Nah, ini bisa sepanjang apapun ininya, tergantung kebutuhan penulisannya. Kemudian akar, di sini akar juga ada, insert equations, di sini pilih yang akar, yaitu ini seperti ini, akar 5 misalnya. Ini juga sama, bisa sepanjang apapun, akar 5. Ingat, yang saya tulis ini bukan rumus, cuma sekedar contoh penulisan equation. Nah, ini bisa tambah lagi 2. Penyisipan huruf dan karakter di tengah juga sama. Seperti itu. Nah, kemudian untuk penulisan kurung misalnya, kalau rumus berada di dalam kurung, kurungnya bukan pakai kurung yang di keyboard, tapi kurung yang di sini, yaitu ini. Nah, kita pilih kurung, tinggal pilih kurung yang mana, kurung ini. Terus kita masuk kembali ke kotak. Di dalam kotak bisa terdiri dari rumus-rumus lain semacam ini. Terus misalnya kali, kita tinggal menekan kali. Kemudian misalnya kali akar ini, dan seterusnya. Itulah pemakaian equation. Jadi kita tinggal mencontoh rumusnya, kemudian kita sesuaikan kebutuhan fungsi yang mana. Nah, untuk penulisan simbolnya itu ada di kotak yang sebelah kirinya ini, mau simbol segitiga, kebalik, ataupun persen dan sebagainya. Penulisannya sama seperti ini, menyisipkan di equation. Itulah cara penulisan equation. Pengembangannya tergantung kita sendiri, serajin apa kita berlatih. Dan topik yang ke-14 yaitu pembuatan grafik. Nah, pembuatan grafik di sini sangat mudah sekali, yaitu pembuatan grafik sangat mudah dan juga pilihannya banyak. Cara menyisipkan grafik, caranya di sini pilih insert, pilih chart. Ya. Setelah pilih chart, di sini pilih grafik yang diinginkan, bentuk bar,
bar per tingkat atau bentuk 3 dimensi atau bentuk baris, bentuk pi. Di sini pilihannya begitu banyak, tapi tidak memungkinkan untuk dibahas semuanya karena terlalu memakan waktu. Nah, berarti kita membahas satu topik saja, bar, sedangkan yang lainnya bisa dipelajari sendiri. Nah, setelah grafiknya muncul, ini adalah grafiknya, sedangkan ini adalah data dari grafik tersebut. Data itu berupa misalnya bisa perkembangan penduduk atau penjualan ataupun yang lainnya. Misalnya saya mau memberi contoh grafik penjualan alat tulis. Misalnya yang pertama adalah buku, tinggal tuliskan di sini. Jadi nama barangnya di sini, sedangkan di sini misalnya bulan. Seandainya kurang, kita tinggal menambah area seperti ini. Kalau ke bawah ya tinggal menambah area ke bawah seperti ini. Seandainya kurang, misalnya ballpoint, penggaris, angkanya misalnya ini bulan April. Nah, itulah cara membuat grafik. Sekarang grafik sudah tersisip. Nah, di paling atas adalah judul grafik. Judul grafik bisa kita ganti dengan mendouble klik, kemudian tulis judulnya, misalnya grafik penjualan. Seperti ini. Ini saya geser dulu. Nah, inilah pembuatan grafik. Lah, sedangkan macam-macam grafik juga bisa diedit di sini, apa diganti di sini. Misalnya mau mempergunakan yang ini, dia berganti yang ini, ataupun yang hitam seperti ini. Ini macam-macam grafiknya. Saya pilih yang ini dulu. Untuk bentuk-bentuk aksesoris grafiknya, misalnya tentang jumlah dan sebagainya, itu pengaturannya di sini. Misalnya axis untuk mengatur sumbu X. Terus axis title mengatur judul dari sumbu X. Misalnya sumbu X ini berjudul sini jumlah ataupun yang lainnya. Nah, terus di sini legend adalah untuk masing-masing bulannya di situ. Nah, ini bisa berada di atas. Data label adalah label atau jumlah di masing-masing batang dari grafik tersebut. Nah, sekarang jadi jumlahnya dimunculkan. Detail lainnya bisa dipraktekkan sendiri. Nah, untuk mengganti grafik itu kita pilih cat tipe. Nah, di sini kita bisa mengganti grafik menjadi grafik 3 dimensi misalnya. Dia berubah menjadi grafik 3 dimensi itu untuk mengganti bentuk grafik. Nah, di sini juga dari 3 dimensi juga bermacam-macam seperti ini, ataupun yang hitam seperti ini, ataupun yang seperti ini transparan. Saya pilih yang ini. Untuk merubah data, misalnya ada penambahan bulan dan sebagainya, kita pilih select data. Nah, di sini kita bisa menambah untuk bulan Aprilnya ditambah Mei misalnya. Ada penambahan data. Nah, kemudian
Di sini yang menjadi grafiknya adalah barangnya. Seandainya kita mau berganti dari barangnya ke sumbu X, sedangkan nama bulannya ke sumbu Y, di sini ada switch to row. Nah, berarti di sini yang bulannya. Jadi tergantung permintaan atau tergantung kebutuhan. Itulah cara membuat grafik di Word. Sangat mudah, tinggal kita praktekkan sendiri. Jika sudah selesai, ini kita bisa double klik di sini. Sedangkan data ini kalau sudah tidak dibutuhkan bisa ditutup. Nah, untuk memunculkan kembali tinggal di double klik, kemudian pilih select data. Nah, dia akan muncul kembali. Seperti itu cara pembuatan grafik, sangat mudah, bisa dicoba sendiri. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pengoperasian kolom. Dalam pengoperasian kolom itu ada beberapa macam, yaitu pengoperasian kolom secara total, yaitu seluruh halaman dioperasikan dalam bentuk kolom. Nah, untuk mengoperasikan kolom, caranya di sini di layout kita pilih kolom. Di dalam kolom defaultnya adalah one atau satu kolom. Nah, di sini kita bisa membagi menjadi 2 kolom, 3 kolom, ataupun 2 kolom yang lain lebih lebar. Saya nyoba untuk pengoperasian 2 kolom. Nah, di sini teks atau dokumen langsung terbagi menjadi 2 kolom. Itulah pengoperasian kolom secara menyeluruh semua halaman. Sedangkan yang berikutnya adalah pengoperasian kolom untuk di tengah halaman. Misalnya judul itu belum terbagi menjadi kolom. Judul belum terbagi menjadi kolom, pengoperasian kolomnya kalau kita kayak tadi secara langsung, maka judul akan terikut menjadi kolom walaupun kursor terletak di atas, di awal baris. Nah, untuk memberitahu start pembuatan kolom dari posisi kursor, pada saat kita menekan kolom, di sini kita memilihnya more kolom. Nah, di sini sama, kita bisa memilih 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Saya pilih 2 kolom. Nah, pada posisi apply to, di sini kita pilih this point forward. Seperti ini. Berarti pada awal belum masuk kolom, kemudian ini ikut ke kolom. Nah, seperti itu. Nah, di dalam pengoperasian kolom, di sini di kolom more kolom ini, di sini kita juga bisa menuliskan langsung berapa kolom yang diinginkan. Nah, di number of kolom ini. Sedangkan spasinya, yaitu jarak antar kolom, di sini juga kita bisa mengaturnya. Sedangkan default dari sana pengaturannya adalah dengan lebarnya 7,62, sedangkan spasinya 1,27. Di sini adalah prinsipnya di spasi, jarak antar kolom. Sedangkan width atau lebarnya tergantung kertas yang kita pakai, big setup kertas yang kita pakai. Nah, misalnya di spasi atau jarak antar kolom kita persempit menjadi 1 cm, otomatis tepinya melebar. Nah, oke, seperti ini. Begitu juga jika ini saya lebarkan, otomatis dia berhubung satu sama lain itu selalu sama, dia membagi 2 sama persis. Itu membagi kolom pada tengah halaman. Jika kita mau mengakhiri kolom, yaitu kolom yang akan kita akhiri, akan kita setelah kolom berakhir, kita akan menjadikan satu kolom lagi pada posisi kursor, ya, bisa di tengah ataupun di pinggir. Misalnya aja saya taruh di halaman kedua sini, misalnya di paragraf ini. Di sini layout, di kolomnya more kolom, this point forward, 1 kolom kembali.
Nah, berarti di sini sudah menjadi satu kolom kembali. Nah, jadi yang penting di sini dalam pemakaian kolom maupun yang lainnya, pilihan this point forward itu sangat menentukan dari mana awal perintah yang diberikan kepada komputer. Nah, itulah cara pembuatan kolom, baik semua menjadi kolom ataupun di tengah ataupun di akhir. Kalau di akhir juga bisa, misalnya setelah ini selesai, berikutnya menjadi dua kolom, misalnya di akhir dijadikan dua kolom, berarti layout, pick setup, more column, this section forward. Oke. Nah, berarti seperti ini sudah dua kolom lagi. Itulah pengoperasian kolom, sangat mudah. Nah, pengoperasian kolom ini juga bisa digabung dengan pengoperasian pick setup, di mana dalam satu halaman misalnya terdiri dari dua kolom atau 2 pick per set. Nah, juga bisa. Berarti di sini di samping memakai kolom juga memakai 2 pick per set. Di sini untuk pengoperasian kolom juga kita bisa dengan cara menyeleksi seperti yang saya tadi lakukan, yaitu di mana sini yang dimaksud ini akan dijadikan satu kolom. Nah, kita sorot terlebih dahulu, kemudian kita pilih more column. Nah, di sini pilihnya adalah selected tag, berarti tag yang diseleksi. Nah, kita pilih satu kolom, oke. Maka di sini akan menjadi satu kolom untuk judulnya. Itulah pengoperasian satu kolom. Untuk lebih detailnya, untuk lebih memahirkan, bisa dilatih sendiri, nanti akan mahir. Untuk yang terakhir yaitu mencetak atau print. Nah, di sini untuk mencetak sangat mudah. Berarti di sini sebetulnya kita tinggal melakukan print saja, atau Ctrl P sudah tercetak. Pencetakan sangat tergantung pada printer yang digunakan. Nah, tapi yang perlu diketahui di sini, jika kita mau mencetak halaman tertentu saja, untuk mencetak halaman tertentu saja, kita tinggal di pilihan pick, kita tuliskan nomor yang diinginkan. Seandainya nomor tunggal, kita tinggal tulis angkanya seperti ini, misalnya 5. Kalau 5 sampai 10 ya berarti 5 strip 10. Kalau pemisah dengan yang lainnya, misalnya 5 sampai 10 sama 18, berarti pemisahnya adalah koma. Berarti koma itu untuk halaman yang lain. Kalau strip itu artinya sampai, berarti 5 sampai 10 dan 18 misalnya, seperti itu. Dan untuk pencetakan yang pakai section, ya kayak skripsi misalnya, yang tadi penomoran halamannya berbeda, cara menuliskannya kita awali dengan P yang artinya adalah pick 1 section 1 misalnya, sampai pick 5 section 1 misalnya, pemisahnya koma. Untuk selanjutnya misalnya pick 5 section 2 misalnya, P5 S2 itu sampai pick 50 section 4. Seperti itu penulisan seandainya kita mencetak meloncat. Sangat mudah cara mencetak. Demikian tutorial mengenai belajar MS Word dari pemula sampai mahir. Nah, untuk memperlancar harus sambil berlatih dan tonton videonya untuk panduan. Tonton bagian yang dibutuhkan saja dengan melewatinya dan memilih bagian yang dibutuhkan saja.